Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ceceng Salamuddin MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori belajar, dan teman-temanku semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri sebagai moderator, saya Fikri Firdaus Alamsyah, dan yang kedua ada Gita Mahmuda, dan yang ketiga ada Angelina Setiawati Putri. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai teori belajar Gestalt dan penerapannya dalam pembelajaran era Society 5.0. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi yang pertama, itu mengenai pengertian belajar menurut teori Gestalt. Pengertian belajar menurut teori Gestalt. Belajar menurut pandangan teori Gestalt adalah proses pengembangan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam satu situasi permasalahan dan menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Agar dapat memahami bagaimana terjadinya insight dalam proses belajar, lebih baiknya mengetahui prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt yang meliputi: yang pertama adalah belajar itu berdasarkan keseluruhan. Yang kedua adalah belajar adalah suatu proses perkembangan. Yang ketiga adalah anak yang belajar merupakan organisasi keseluruhan. Yang keempat, terjadinya transfer. Apabila suatu kemampuan dikuasai dengan baik, maka dapat dipindahkan pada kemampuan lainnya. Dan yang kelima adalah belajar adalah reorganisasi pengalaman. Pengalaman adalah kejadian yang dapat memberikan arti dan makna kehidupan setiap perilaku individu. Yang keenam, belajar menggunakan insight, artinya insight berperan untuk memahami hubungan antara berbagai unsur-unsur untuk menghadapi suatu masalah. Yang ketujuh, belajar akan berhasil kalau ada tujuan. Tentu saja jika sesuatu yang sudah memiliki tujuan, itu akan menggunakan berbagai macam metode yang digunakan. Nah, yang kedelapan, belajar secara terus-menerus, artinya belajar tidak hanya di sekolah, tetapi kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teori belajar Gestalt menurut Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler yang akan disampaikan oleh saudari Angelina. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang kedua, yaitu poin B mengenai teori belajar menurut Max Wertheimer. Saat Max Wertheimer berusia 30 tahun, yakni tahun 1910, ia melihat sebuah stroboskop di toko mainan yang membuat ketertarikannya untuk meneliti tentang sebuah konsep persepsi. Objek tersebut membuat Max Wertheimer tertarik bereksperimen dan mempelajari banyak hal tentang objek secara mendalam. Max Wertheimer kemudian akhirnya mencetuskan teori Gestalt. Eksperimen Wertheimer memberikan kesimpulan bahwa pengamatan mengandung hal yang melebihi jumlah unsur-unsurnya. Inilah gejala Gestalt. Penelitian dalam bidang optik ini kemudian juga dipandang berlaku atau kesimpulan serta prinsip-prinsipnya di bidang lain, seperti misalnya di bidang belajar. Menurut Wertheimer, mendapatkan pemahaman akan melibatkan banyak aspek dari diri si pembelajar, seperti emosi, sikap, dan persepsi, serta kecerdasan. Jadi, menurut aliran teori belajar Gestalt ini, bahwa seseorang dikatakan belajar jika mendapatkan insting. Insting ini diperoleh kalau seseorang melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu pula. Dengan adanya insting, maka didapatkanlah pemecahan problem atau masalah, dimengertinya persoalan. Inilah inti belajar, jadi yang terpenting itu mengerti. Teori belajar Gestalt menurut Wolfgang Kohler.
Kohlherr melakukan eksperimennya dengan menggunakan simpanse sebagai subjeknya yang ditempatkan dalam suatu kandang. Dalam salah satu sudut kandang itu, Kohlherr menggantungkan pisang, tetapi tidak dapat dijangkau oleh si simpanse itu. Di sudut lain terdapat beberapa buah peti yang kalau ditumpuk dapat dijadikan sebuah tangga untuk meraih pisang. Ketika simpanse melihat pisang dan ingin mengambilnya, simpanse itu kemudian melihat peti dan ia mengambil peti-peti itu kemudian ditumpuk, dan dari atas peti itu ia mengambil pisang yang kemudian ia memakannya. Nah, dari eksperimen tersebut kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa setiap apa yang kita inginkan harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa memecahkan masalah tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa penerapan teori Gestalt dalam pembelajaran dapat memberikan pengaruh positif, baik meningkatkan hasil belajar atau mengatasi beberapa masalah yang muncul dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, teori ini mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan selaras dengan pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik sebelumnya menjadi lebih berkelanjutan, lebih luas lagi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Lanjut saja kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai teori belajar Gestalt menurut Kurt Koepka dan penerapan teori belajar Gestalt dalam pembelajaran era Society 5.0. Untuk selanjutnya yaitu belajar teori Gestalt menurut Kurt Koepka. Dalam bukunya menyatakan bahwa tulisan Kurt Koepka ini yang berjudul The Growth of the Mind membantu penyebaran gerakan Gestalt ke Amerika Serikat. Beliau beranggapan bahwa pengalaman saat ini akan membangkitkan apa yang disebutnya sebagai memori proses. Sumbangan Koepka kepada psikolog adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt. Dalam rangkaian gejala psikolog, mulai dari persepsi belajar, mengingat sampai kepada psikolog belajar dan psikolog sosial. Teori Koepka tentang belajar berdasarkan kepada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikolog Gestalt. Teorinya tentang belajar diantaranya, yang pertama, jejak ingatan atau memory trace adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Kedua, perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Yang ketiga, latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Selanjutnya adalah penerapan teori belajar Gestalt dalam pembelajaran di era Society 5.0. Yang pertama ada pengalaman tilikan atau insight. Insight yaitu pengalaman yang berwawasan dalam proses pembelajaran. Hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Contoh, guru mendorong siswa melakukan pengamatan, percobaan tentang mengapa terjadinya siang dan malam. Dalam pembelajaran IPA kemudian harus menghubungkan dengan agama. Tentunya di era society ini pasti tidak lepas dari sentuhan teknologi. Nah, untuk itu guru tetap menjadi fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi agar tujuan belajar tercapai. Itu dengan menggunakan beberapa fitur aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Pentingnya hubungan antara elemen pemecahan masalah menjadi lebih jelas. Contohnya dalam pembelajaran sejarah, supaya tidak bosan maka guru memutar video dalam InFocus atau layar digital. Kemudian guru memberikan makna kepada siswa tentang apa kesan dan bagaimana perasaan mereka dalam pelajaran yang baru saja dibahas oleh guru. Kemudian perilaku bertujuan atau purpose behavior, bahwa perilaku terarah pada tujuan.
Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus dan respon, tetapi ada keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Contohnya, menganalisis sejarah tadi. Sebelum memulai pelajaran, siswa diberitahu oleh guru bahwa guru akan menyuruh siswa untuk menyimak dan menganalisis makna dari video tersebut. Selanjutnya, prinsip ruang hidup atau life space, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Contohnya, pada penerapan pembelajar di bangku sekolah dasar untuk materi sumber energi, peserta didik akan diarahkan untuk mengamati perambatan panas di udara yang mendidih menggunakan alat logam seperti sendok ketika ibunya sedang memasak. Kemudian peserta didik akan memastikan bahwa materi atau stimulus yang tertulis dalam materi pelajaran sesuai dengan kondisi real dalam aktivitas yang sudah mereka lakukan. Dan yang terakhir, transfer dalam belajar. Pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Contohnya, misal pada suatu studi kasus, para siswa tentu akan memahami sebab akibat yang terjadi dalam masalah yang mereka hadapi. Namun terkadang apabila diberikan masalah lain, siswa kebingungan untuk mencari penyelesaiannya. Nah, oleh karena itu diharapkan siswa dapat memahami unsur-unsur pokok dalam setiap yang mereka pelajari agar apabila terdapat kasus yang berbeda, ia dapat menyelesaikannya juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan materi kami dari awal sampai akhir. Mungkin cukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.